Di sini saya akan mengerjakan praktikum PIR atau sensor gerak. Dan komponen-komponen yang saya gunakan yang pertama adalah Arduino Uno R3, LED. Di sini saya menggunakan LED berwarna hijau, resistor bernilai 220 ohm, satu buah logic state, satu buah PIR sebagai sensor gerakannya nanti, kemudian ground, power, compim, dan juga virtual terminal. Di sini masing-masing komponen akan saya hubungkan. Untuk outputnya berupa LED, saya akan menghubungkannya dengan pin nomor 13 dari Arduino Uno. Seperti ini. Kemudian untuk inputnya, saya akan menggunakan PIR-nya sendiri yang dihubungkan dengan logic state sebagai input gerakan. Untuk pin G dari PIR-nya akan saya hubungkan dengan ground, dan pin V pada PIR-nya dihubungkan dengan power. Setelah terbentuk rangkaian seperti ini, saya akan menghubungkan Arduino Uno dengan compim. Pada pin nomor 2 dari compim dihubungkan dengan pin nomor 0 dari Arduino Uno, dan pin nomor 3 dari compim dihubungkan dengan pin nomor 1 dari Arduino Uno. Untuk virtual terminalnya pada RXD ini dihubungkan dengan pin nomor 1 dan TXD-nya dihubungkan dengan pin nomor 0. Pada PIR di sini diatur program file dibuka dan dipilih pin sensor TEP hex, open. Setelah itu OK. Jika sudah, kita akan memasuki ke pemrograman pada Arduino Uno. Di sini saya sudah menyediakan script di mana LED pin di sini saya inisialisasikan dan dihubungkan dengan pin nomor 13. Untuk inputnya saya menggunakan logic state yang dihubungkan dengan PIR. Di sini dihubungkan dengan pin A0. Kemudian untuk PIR state-nya di sini keadaan apabila tidak ada gerakan yang terdeteksi, maka dia adalah low atau 0. Kemudian pada bagian setup di sini LED pin dijadikan output dan input pinnya dijadikan input. Untuk kecepatan komunikasi data di sini serial begin menggunakan 9600 baud rate. Pada bagian void loop di sini input pinnya dibaca menggunakan digital read, kemudian diinisialisasikan sebagai val. Setelah itu kita menggunakan fungsi if else. Di sini apabila kondisi if filenya pada kondisi high atau input yang diberikan adalah high atau kondisi 1, maka digital write di sini LED-nya akan menyala atau high. Kemudian di sini apabila kondisi 1 atau high tadi, serial print line-nya akan mendeteksi gerakan terdeteksi, sehingga pada virtual terminal nanti akan memunculkan gerakan terdeteksi. Sedangkan apabila kondisi low, maka LED-nya akan mati, dan di sini PIR state-nya print line-nya akan membaca gerakan tidak terdeteksi atau tidak ada gerakan. Setelah itu kita akan verify sembari menunggu proses dan compiling. Apabila compile sudah selesai, maka kita perlu mengkopikan lokasi file hex-nya pada Arduino Uno seperti ini. Di paste, oke. Kemudian kita akan mulai running program. Di sini, karena input yang diberikan adalah 0 atau kondisi low, maka LED tidak akan menyala. Begitu juga, print line-nya tadi akan memberikan output berupa tidak ada gerakan. Di sini dibaca oleh virtual terminal. Tidak ada gerakan.
apabila diberikan kondisi 1 atau high, maka LED akan menyala dan virtual terminal akan mendeteksi memunculkan tanda bahwa dia mendeteksi gerakan, atau di sini gerakan terdeteksi. Apabila dimatikan lagi, maka tidak ada gerakan lagi. Dan begitu juga seterusnya. Kemudian di sini saya juga akan mencoba untuk menghubungkan kompimnya. Di sini saya buka, saya klik 2 kali, kemudian pada physical portnya di sini saya menghubungkan dengan COM1, physical baud rate dan juga virtual baud rate-nya dengan kecepatan komunikasi yaitu 9600. Kita masuk ke Arduino lagi. Di sini pada bagian tools dipastikan port sudah dihubungkan dengan COM2. Setelah itu kita akan membuka serial monitor di sini. Masih dengan rangkaian yang sama, kita akan melakukan running program. Di sini tidak ada gerakan karena input yang diberikan adalah 0, kondisi LED mati. Serial monitor di sini juga mendeteksi tidak ada gerakan. Sedangkan apabila kita memberikan kondisi high atau 1, maka virtual terminal mendeteksi gerakan terdeteksi di sini, memunculkan output berikut. Begitu juga dengan serial monitor, gerakan terdeteksi, dan seterusnya. Karena hasil output yang diberikan dari kompim dan juga virtual terminal ini sama, maka sebenarnya kita hanya perlu menggunakan salah satu. Namun untuk kepentingan praktikum ini saya menggunakan keduanya sehingga saya dapat menunjukkan contoh dari keduanya. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.